Halo Sobat Garmen, jumpa lagi dengan saya Adit, marketing dari Akarsa Garmen dan Printing. Oke, kita kali ini mau ngebahas tentang sablon manual. Ya, kebetulan kita kedatangan tamu narasumber kita pelaku dari sablon manual tersebut. Dia udah lama berkecimpung di dunia sablon. Ya, mari kita perkenalkan aja langsung Mas Anto. Silahkan perkenalkan diri dulu Mas Anto. Terima kasih Mas Adit. Iya. Saya Anto dari Akarsa Garmen, kepala divisi bagian cetak sablon di Akarsa Garmen sendiri. Wih, mantap Mas. Bagaimana Mas Adit? Di sini apa yang bisa saya bantu nih? Ya, gini Mas Anto, kita kan kali ini pembahasannya tentang sablon manual nih. Oke Ya ya. kan Mas Anto sebagai pelaku dan udah lama berkecimpung di dunia persablonan nih. Ya, Mungkin betul. bisa kasih penjelasan karena banyak yang nanya nih, apa sih itu sablon manual gitu. Oke. Mungkin Mas Anto bisa menjelaskan mengenai sablon manual itu seperti apa. Oke. Gitu. Silakan Mas Anto. Di sini saya coba menjelaskan dari beberapa tahapan dulu ya. Iya. Pertama saya coba buat mengenalkan sendiri apa itu pengertian dari sablon kaos manual. Ya. Sablon kaos manual itu sendiri itu sablon kaos yang menggunakan media screen. Oh. Nah, beda halnya dengan sablon DTG, DTF dan beberapa jenis sablon printing lainnya. Untuk sablon manual sendiri itu menggunakan screen yang tadi saya coba sebutkan. Ada beberapa macam jenis serat kain di situ. Oh ya. Nah, screen sendiri itu terbagi dari dua macam, menggunakan dengan media kayu dan media besi aluminium. Oke. Untuk jenis-jenis serat kainnya sendiri itu terbagi beberapa macam serat. Oh ya. Mulai dari serat 36 yang paling kasar hingga 120 yang paling halus. Mungkin ada juga yang 150. Mas Anto, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tahu juga nih buat bisa ngerjain sablon, kira-kira kalau Mas Anto itu alat-alatnya apa aja sih yang dipakai? Kalau boleh tahu nih teman-teman. Untuk alat-alatnya sendiri standar sih ya. Kayak kita tuh buat sablon kaos manual membutuhkan screen Oke. yang udah pasti jelas-jelas screen, dan alat untuk menggaruk tinta kita membutuhkan rakel. Oke. Tergantung kebutuhannya juga. Rakel itu nanti bakalan dibagi jadi dua kebutuhan. Oh ya. Ada yang untuk karet, pasta, ada juga untuk yang basis minyak. Oke. Jadi masing-masing ada kegunaannya. Oke. Oh gitu ya. Ada ini ya fungsi-fungsinya setiap rakel ya. Ya, Itu jadi bisa dijelasin lagi tuh. oh nanti bakalan kita lebih detail lagi. Oke, siap. Jelasinnya. Lanjut. Terus kalau oke nih kita udah tahu nih alat-alat yang mau dipakai ya kayak gitu ya. Terkira untuk prosesnya gimana tuh Mas Anto? Untuk prosesnya kita coba nanti jelasin dari awal pengerjaan sampai ke akhir pengerjaan. Mulai tahap-tahapannya dari awalnya mungkin nanti kita bakal nyiapin yang namanya proses desain dulu. Ya. Dari desain itu nanti kita akan lari ke pembuatan film, klise, updruk, sampai setting register di papan meja sablon itu sendiri. Oke. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau buat teman-teman yang pengen tahu mengenai sablon ya garis besarnya seperti tadi yang Mas Anto jelasin. Ya, betul. Ya, kurang lebih ya. Oke Mas Anto, tadi kan Mas Anto jelasin ada proses desain, proses updruk dan lain-lain itu tadi ya. Bisa nggak Mas Anto jabarin gitu satu-satu tuh proses desain tuh maksudnya gimana, updruk dan film tadi klise itu gimana, coba bisa biar kita buat sharing ke teman-teman juga yang lain, coba Mas Anto. Oke, saya mulai coba dari tahapan awal, proses pendesainan gambar Ya. sampai keluar dalam bentuk film. Desain itu sendiri tergantung keperluan juga sebenarnya. Jadi ada dua jenis desain. Itu mulai dari gambar vektor hingga bitmap atau raster. Oke. Dari vektor sendiri itu biasanya menggunakan software yang namanya CorelDRAW untuk
menghasilkan hasil yang vektor. Ya, Untuk hasil yang bitmap atau raster, orang biasa menggunakan software Photoshop. Oke. Dan di situ kita coba menggunakan sistem pecah film. Untuk jenis karakter vektor biasanya kita mainin di software CorelDRAW dengan sistem cabut warna. Oke. Dan untuk kalau penggunaan sistem raster, biasa kita menggunakan proses CMYK atau spot color. Tergantung dari keperluan jenis desain yang mau kita cetak nantinya. Oh iya. Dilihat ya dari ini mau dibuat apa gitu ya. Gambarnya seperti apa gitu ya Mas ya. Oke. Terus tuh kayak ada tadi bilang proses pembuatan film, klise dan segala macamnya. Film itu sendiri kelanjutan dari selesainya proses pembuatan desain. Film itu artiannya bisa dibilang klise. Kayak foto ya. Kayak foto. Tapi di sini media yang digunakan ada beberapa macam sebenarnya. Tetap ada jenis kertas dan plastik. Oh iya. Untuk yang biasanya untuk yang manual atau DIY itu menggunakan kertas HPS. Untuk yang DIY ini. Iya, DIY-nya HPS. Karena harganya lumayan ekonomis. Itu lebih ke ekonomis mungkin. Ya. Kalau untuk hasil yang agak menengah ke atas sedikit biasa orang menggunakan kertas kalkir. Oh iya. Ada lagi untuk kebutuhan raster yang untuk menghasilkan hasil yang sangat detail itu biasanya menggunakan plastik astralon atau plastik output. Mungkin itu udah nggak terlalu banyak orang gunain. Lebih dominan orang menggunakan lebih banyak ke kalkir atau HVS. Secara harganya ekonomis, Mas. Yang pasti kayaknya lebih ke harga pasti ya. Tergantung kebutuhan aja sih, Mas. Oke. Kalau butuh gambar yang lebih tajam, hasil lebih bagus mungkin pakai yang kertas kalkir itu. Oke. Kalau mau yang biasa lebih pakai HPS karena nanti dia dibantu dengan penyiraman minyak sayur atau dioles minyak sayur buat menghasilkan hasil kertas yang transparan. Gitu. Untuk proses abruknya nanti. Itu untuk kertas HPS. Oke, siap. Ya, terus selanjutnya apa proses abruk ya? Proses abruk. Ya, itu gimana Mas? Bisa tolong dijelasin lagi? Untuk proses abruk sendiri di sini dari hasil print kertas tadi atau film tadi kita aplikasikan ke screen. Di screen itu sendiri kita menggunakan namanya obat abruk. Oh ya. Atau bisa dibilang apa namanya tuh jenisnya Ulano. Oke. Ulano. Nama jenisnya Ulano. Kalau orang bilang dulu tuh Ulano, kalau orang sekarang banyak menggunakan obat abruk aja lah lebih simpelnya. Oh iya. Diaplikasikan ke screen, terus melakukan proses pengeringan, setelah dioles, lanjut lagi ke bagian jiplak gambar. Gambar gimana? Jiplak gambar itu bukan Mas, jiplak gambar itu dari hasil print yang tadi kita aplikasikan ke screennya sendiri. Kita tempel ke situ. Nah, proses abruk sendiri itu ada 2 metode. Yang pertama menggunakan cahaya matahari dan cahaya lampu. Untuk cahaya matahari biasanya menggunakan durasi kisaran 10 detik. Dan untuk cahaya lampu kita menggunakan durasi 5-8 menit. Waduh, cepetan pakai matahari ya Mas ya? Tergantung nyamannya aja bagaimana. Itu baik lagi tuh ya. Ya, untuk hasil bisa dibilang nggak jauh beda lah sama. Tapi kalau buat agak-agak santai, nggak terlalu diuber-uber, tuh ya alangkah baiknya menggunakan cahaya lampu. Ya, tapi cukup lama juga ya. Nggak begitu lama sih. 8 menit gitu loh. Tapi dibandingkan 10 detik tadi kan. Oh iya. Iya kan? Oke. Ya, sampai situ aja langsung jadi tuh Mas. Udah bisa langsung digunain gitu. Ya setelah proses tadi yang namanya abruk tadi, kita udah lewatin masa waktunya udah cukup. Lanjut lagi nanti ke penembakan screen sendiri menggunakan air. Itu masih dalam masuk proses abruk atau itu masih terbilang proses abruk. Terus lanjut Mas, gimana proses untuk di semprotannya itu gimana? Untuk proses penyemprotannya sendiri kita menggunakan air biasa.
Bisa dengan alat bantu seperti spray gun tuh. Oh iya, iya. Orang sekarang bilang itu semprotan burung. Hmm, Nah, itu prosesnya kita semprot pada bagian gambar yang telah diabruk tadi oke. sampai selesai. Itu udah Hmm. selesai semua, kita lakukan penyinaran lagi di pengeringannya melalui matahari atau dengan menggunakan media kipas angin. Oh, dikipasin doang gitu, Mas. Iya, cukup dikeringkan dengan cara yang kayak gitu aja. Oke, top juga berarti di situ ya. Nah, tadi Mas Hanto kan jelasin udah sampai proses upload tuh. Nah, terus abis itu apalagi tuh Mas kira-kira, kan udah jadi nih screen. Udah kebentuk gambarnya yang tadi Mas bilang dijiplak dan segala macem kan. Ya. Nah, berarti sekarang tuh udah masuk ke proses apa lagi nih Mas? Apa langsung tarik atau gimana? Coba bisa dijelasin nggak Mas? Oke, untuk proses selanjutnya setelah proses pengeringan screen itu kita lanjut ke proses setting register. Oh iya, yang tadi disebutin ya. Ya, Mas. dalam Ya, ya, ya. artiannya itu kita setting gambar untuk memastikan jarak dan ukuran agar supaya itu screennya tidak meleset dari apa yang kita kira. Untuk posisinya, iya, iya. posisi centering gambar itu sendiri atau letak posisi itu di mana di Oh, bagian itu mana. di set lagi tuh. Ya, Mas itu ya? di set lagi Oh, iya, semuanya. iya, iya. Itu selesai semua, lanjut kita ke proses pencetakan. Oke. Ya. Oh, itu langsung udah mulai bisa dicetak ya Ya, setelah kalau selesai register semua udah setting dikerjakan, register udah kepasang, ya, udah beres semua setnya, ya, udah langsung ke proses cetak. Berarti proses itu cetak. udah tinggal narik lah ya. Udah tinggal Kalau narik. sablon ya. Kalau registernya sudah masuk semua. Oke, oke. Terus itu kan udah proses percetakannya ya, semua ditarik gitu kan Iya. prosesnya. Nah, tadi kan sudah proses registernya, udah tinggal narik ya, Mas. Nah, berarti proses cetak nih sekarang. Itu Iya. bisa dijelasin nggak dari untuk proses cetaknya ini kan nanti mungkin masalah penggunaan tintanya kah atau warnanya atau apa, Iya. bisa lebih detail lagi nggak Mas Anto jelasin tentang cetaknya ini? Oke, untuk cetak itu sendiri tergantung bagaimana kita nanti menggunakan jenis tinta apa nih. Oh ya. Kalau untuk tinta karet atau biasa orang bilang rubber itu sendiri lebih keseringan itu menggunakan pigmen warna untuk jenis yang berapa banyak macam warnanya. Oh Gitu. gitu, oke. Tintanya juga ada macam-macam ya? Itu Mas untuk Anto yang ya? karet ya, untuk Ada. yang pasta karet. Oh, Kalau oke. untuk yang jenis tinta minyak atau plastisol dia udah punya warna khusus sendiri yang memang udah jadi. Jadi kita tinggal mengaplikasikannya aja Oh gitu. tanpa harus mencampur pewarna dengan si pastanya. Oh, jadi perbedaan antara pasta karet ini yang rubber tadi dibilang dengan yang basis minyak plastisol itu ya di warna itu ya. Ya. Kalau di rubber itu harus di Di-mix lagi dengan mix. yang Oh, itu ada warna ya. perhitungannya, Mas. Ada. Untuk warna ini jadi merah apa jadi ini harus ada. Oh, ada. oke. Kalau di plastisol udah jadi. jadi. Nah, kecuali untuk warna khusus misalkan warna krem atau warna stabilo begitu-begitu. Itu mesti harus di-mix lagi Oh, gitu. untuk ngejar-ngejar warnanya. Warna khusus lah terutama. Oh, terus udah tuh berarti langsung masuk proses pencetakan tuh udah Ya. warna udah ready segala macem. Ya. Tinggal mengikuti desain berarti ya Mas ya? Ya. Kayak gitu. Oke. Terus setelah itu gimana Mas? Udah tuh apa langsung jadi itu baju apa gimana? Oh enggak. Masih ada lagi namanya proses gesut. Wah, proses gesut nih ya kan. Kayak ikan ya. Nah, Itu pasta pesut, udah itu pesut, siap. ya. Pasta udah siap. Kita tinggal mengaplikasikannya ke media kaos. Itu bagusnya untuk penggunaan tinta jangan terlalu encer. Khususnya untuk tinta karet, Harus rubber. kental ya. Kental pun juga Biar nggak jadi. terlalu bagus gitu ya kan. Kalau encer nggak jadi. Ya. Di sini itu terbagi lagi nih antara si pasta karet dengan si pasta minyak atau plastisol tadi. Untuk menggunakannya kalau si tinta rubber itu sendiri kita harus ekstra cepet nih.
Dalam artian untuk selesai di meja yang satu, kita pindah lagi ke meja 2, meja 3, meja 4 sampai berikutnya kita harus cepat. Oh, emang ada berapa meja itu? Untuk jumlah yang agak lumayan banyak ya. Kalau untuk tadi dalam jumlah yang banyak, khususnya untuk tinta rubber sendiri atau karet tadi, kalau kita semakin lama untuk proses pindahnya setiap masing-masing meja itu bakalan cepat kering. Oh, makanya butuh banyak Cepat meja kering tuh ya. dan akhirnya mengakibatkan screen itu menjadi mampet nih. Jadi gambar yang seharusnya maksimal keluar tintanya itu jadi kurang maksimal. Beda halnya dengan tinta plastisol nih. Kalau untuk tinta plastisol sendiri itu atau minyak, kita nggak perlu buru-buru nih. Bisa kita tinggal juga karena itu proses pengeringannya agak lumayan rumit. Beda dengan tinta rubber yang kena angin aja itu bisa langsung kering. Oh, itu perbedaan antara yang basis pasta dengan basis minyak Iya. itu ya. Ada plus minusnya itu Mas. Ada plus minusnya ada. Oke. Gitu. Tergantung bagaimana si klien minta dengan hasil yang bagaimana kita siap bisa balik buat lagi dari permintaan customer mau seperti apa. Iya. Mas bisa menyesuaikan lah ya. Iya. Dengan pasta jadi begini, yang dengan plastisol jadinya seperti ini Ya, gitu. betul sekali Mas Oke. Sebelumnya kita gimana kalau ngopi dulu? biar enak. Cakep banget itu. Ngobrol doang nggak ngopi-ngopi. Ayo Mas. Emang nggak haus ya? Ya, Kopi juga Mas, kopi. Kopin dulu lah ya. Silakan Mas diminum aja dulu. Boleh. Biar nggak haus. Boleh. Ya, tapi habis itu ditanya-tanya lagi nih Mas. Oh ya siap. Mas mau tanya apa saya siap menjawab. Oke. Ya siap. Tadi kan itu Mas menjelaskan masalah tinta pasta, tinta minyak ya kan. Ya. Terus ada meja banyak gitu Ya. kan. Ya, mungkin bisa lebih detail aja Mas ya. Kenapa mejanya banyak terus dan meja seperti apa yang dimaksud Mas tuh? Meja tulis apa gimana kan kita kurang paham nih. Ya. Atau pindah meja gitu kan. Nah, mungkin bisa Mas Santo bisa lebih detail lagi menjelaskan tentang kita gunain meja yang seperti apa cuman ditaruh meja gitu doang langsung jadi apa gimana kan gitu. Oke, untuk sambil minum Mas ya. Oh ya silakan Mas. Untuk lebih lebarnya lagi, kita masuk sekarang ini mungkin di era tahun 2000-an ini udah agak dibilang agak canggih ya. Dulu mungkin orang-orang dulu proses untuk sablon kaos manual itu menggunakan media alas triplek. Oh gitu. Dengan sistem todong. Ya. Namanya sistem todong tanpa menggunakan alat bantu untuk supaya jadi presisi. Oke. Kesininya dunia makin canggih, makin modern juga, upgrade pun terus berkembang nih Mas. Teknologi ya kan, alat bertambah dalam dunia sablon terutama inovasi berkembang inovasi untuk meja yang tadi saya maksud itu di sini saya mau ngebahas masalah meja rel. Rel untuk kita sebelum ada meja rel itu dulu teman-teman bisa ada yang gunain yang namanya meja catok atau meja rotari. Nah mungkin karena kesininya udah agak berkembang jadi keluarlah itu konsep yang namanya meja rel. Itu kalau dulu orang banyak bilang itu meja ampar. Kenapa tuh meja ampar? Meja ampar itu meja yang dalam bentuk besar untuk proses pengerjaan yang cukup banyak. Gitu. Bisa untuk media yang besar. Gitu. Nah, di sini makin kesininya lagi terupgrade lagi lah itu meja dari meja rel. Mungkin sekarang teman-teman dari dunia sablon juga banyak yang udah tahu kali. Kayak contohnya meja Thailand. Itu gimana lagi tuh? Wah, itu panjang lagi ceritanya Mas Adit. Kalau saya jabarin di sini ya lumayan panjang lah. Tapi buat sablon kaos cukup cukup. Kalau untuk sablon kaos manual itu sendiri tergantung bagaimana si operator nyamannya menggunakan media yang mana. Semua baik lagi ya. Semua dasarnya sama. Dasarnya sama untuk kualitas hasil. Mungkin masalah waktu aja kali. Masalah waktu untuk proses pengerjaannya. Apalagi kan sekarang kebutuhan garment apa segala macam promosi di luar. Kan nggak mungkin dengan media yang seada-adanya lagi udah kayak waktu yang udah gitu kayak dulu teman-teman
baru pada bisa nyablon. Ya benar. Nah. Ya persaingan makin ketat ya sekarang ya kan. Agak Kita kelas harus, aja sedikit. iya, kita harus makin inovatif ya Iya. untuk melakukan suatu hal gitu. Jadi biar nggak itu aja gitu, dan hasil akan lebih membaik kan Iya. kalau secara equipment kita juga lebih bagus ya kan. Ya betul Mas Adit. Oke, mantap juga Mas Anto nih. Terus tadi berarti Mas ini pakai meja rel ya buat melakukan sablon di Akarsa sendiri menggunakan. Ya, di Akarsa Garment sendiri di sini kita menggunakan meja rel. Meja rel. Untuk quantity per 100 untuk sekali jalan. Oh. Iya, jadi di sini kita dapat meringkas waktu yang tadinya untuk pengerjaan 100 kita bisa target dalam hitungan setengah hari atau bisa dibilang itu 6 jam. Nah, sekarang kita bisa meringkas waktunya. Berarti dengan jam. Fungsi dari meja rel itu juga bisa menghemat waktu ya. Wah, akhirnya bisa mempercepat speednya. Ya, speednya bisa bertambah. Oke. Berarti sangat ini juga ya, meja ini sangat membantu kerja Mas Anto juga ya, meja rel ya, biar cepat dapat bonusnya. Ya, terus Mas Anto kan tadi udah tuh proses cetak segala macam, terus itu biar kan nggak sampai di situ kan, pasti ada final pasca pencetakan itu apa. Setelah dari papan ini, dari meja ini maksudnya, itu diapain lagi Mas? Selesai dari proses pencetakan itu kita lanjutin ke proses yang namanya pengeringan. Oke. Untuk pengeringan di sini untuk yang tinta rubber atau pasta tadi kita cukup mengangin-anginkannya saja nih. Anginin doang. Tanpa alat bantu. Sebenarnya bisa kita dengan menggunakan hair dryer. Dijemur berarti ya, dijemur. Hair dryer atau heat gun itu bisa sebagai alat bantu untuk proses pengeringan. Beda hal lagi dengan tinta plastisol atau minyak. Baik, ini tergantung ini tintanya juga lagi ya. Jadi ada yang dikeringin doang dengan angin, ada pakai alat gitu. Kalau untuk tinta plastisol sendiri itu kita menggunakan media tambahannya lagi dengan yang namanya flash curing. Itu semacam lampu infrared dengan watt yang lumayan cukup tinggi lah wattnya untuk menghasilkan panas yang cukup. Itu fungsinya apa ya? Untuk mengeringkan tinta minyak yang tadi kita gunakan. Emang kalau didiemin nggak akan kering. Kenapa tuh Mas? Ya karena beda aja. Emang udah prosedurnya itu aplikasi si tinta minyak itu sendiri memang harus di finishing menggunakan alat tadi gitu. Oke, berarti ada proses yang beda ya untuk tinta yang berbasis minyak. Ya. Gitu. Beda lagi dengan tinta yang pasta. Ya. Oke. Selesai dari hasil pengeringan tadi itu sudah bisa dibilang finish. Untuk proses cetak sablon manual. Tapi di sini kita masih melakukan satu step lagi nih. Setelah melakukan proses pengeringan tadi, yang tadinya kita anggap udah selesai, kita di sini memaksimalkan lagi dengan proses yang namanya press. Oke. Itu untuk final nih. Ini finalnya untuk memastikan kalau kondisi benar-benar itu tinta itu kering dan menyatu dengan kain. Gitu. Dan itu udah selesai berarti proses pencetakan dan udah jadi itu ya berarti. Udah jadi itu sebenarnya. Tapi di sini balik lagi nih, Mas. Mana gitu Mas? Tergantung klien juga nih. Klien gimana? mau minta tinta itu hasilnya seperti apa. Di sini kebanyakan rata-rata hampir klien itu selalu minta cat yang hasilnya mengkilap. Untuk yang mengkilap ini kita di sini menggunakan plastik astralon. Untuk media itu supaya bisa mendapatkan hasil yang klien mau. Gitu. Untuk plastik astralon sendiri itu menghasilkan efek kilap. Nah, untuk menghasilkan hasil yang matte atau doff itu kita menggunakan kertas HVS atau kertas roti. Nah, jadi balik lagi ke klien inginnya seperti apa, hasilnya bagaimana. Tergantung permintaan berarti. Tergantung permintaan Dia bisa seperti apa tuh tergantung permintaan. Dan finalnya nanti dibikin pakai kertas apa buat finishing itu buat pressnya ya. Itu tergantung request berarti. Bisa request apa aja berarti ya Mas? Bisa Mas. Dari situ nanti kita pengen si klien hasilnya yang kilap atau yang matte. Gitu aja. Udah ya
berarti selesai itu udah jadi baju, udah tinggal pakai dong. Oh, udah tinggal packaging dan siap kirim, Mas. Mantap sekali Mas Anto. Oh, Gitu, Mas. ya kurang lebih seperti itu ya Mas Anto ya. Oke baik teman-teman, tadi sudah ada penjelasan dari Mas Anto mengenai cara menyablon ya, cara untuk sablon manual. Ya semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman yang pengen nyoba-nyoba usaha kecil-kecilan kali. Ada yang pengen praktek di rumah ya, coba diterapin tuh dari informasi yang tadi kita sampaikan. Semoga jadi manfaat juga buat yang lain ya. Nah untuk yang lebih intens lagi, lebih tahu tentang informasi itu, kalian bisa like and subscribe atau isi komen di bawah ini. Jadi nanti ya kita tinggal ngobrol-ngobrol aja maunya gimana. Boleh. Ya gitu, boleh ya, Kak. Ya, oke. Ya sekian nih dari kami. Semoga jadi manfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sobat Garmen.